datang, Bu. Kemarin Anak-anaknya jadwal 11 MIPA 3 atau 10 MIPA 3? 11 MIPA 3, 11 MIPA 3 kemarin sudah saya jadwalkan, sudah saya ingatkan, tapi tidak datang ke Zoom. Jadi saya pikir oke, mungkin nggak apa-apa. Dan saya pun udah jadwalin dari kemarin ketika dapat informasi dari Bu Catherine kalau kita seminggu ini ada ibadah, saya udah infoin ke semua angkatan. Saya udah share jadwalnya dari Senin sampai Kamis. Begitupun juga dengan 11 IPS 2. Jadi saya bingung, Bu. Saya bingung ini karena saya ngingetinnya terlalu cepat atau mungkin merekanya belum siap atau bagaimana, saya juga belum tahu, Bu. Pagi, Bu Catherine. Pagi, maaf. Ini internetnya lagi error, tahu nggak? Ya ampun dah. Bu Olin, tolong ya anak-anak ya, sebentar kok saya. Iya, Bu, ya. Hari itu ada pelatihan. Besok Bu Ninik ya, Bu Catherine kabarin ya Bu Ninik. Iya. Iya, Bu, jadi udah hampir 2 kali ini jadwalnya miss. Saya udah ingetin dari sebelum-sebelumnya. Ya, jadi solusinya gimana, Bu? Saya udah ingetin dari sekitar 2 hari yang lalu. Bahkan saya ingetin lagi semalam. Apa-apa Esther, biarin aja Esther, 1-2 orang berkumpul, udah nggak usah Iya, kita Bu. ini. Kasihan Esther udah terlalu baik ya Bu Olin ya. Iya, maksudnya saya nggak enak juga, Bu, kalau misalnya saya tegas nanti dikiranya saya marahin. Jadi saya coba ingetin, lebih awal, saya ingetin malam sebelum bertugas, tapi kejadiannya masih sama juga, jadi saya bingung. Oke, ini kita mulai aja. Kita aja juga nggak masalah ya Bu Catherine ya. Bu Catherine tinggal ganti nama boleh Bu. Nanti jelek banget nih. Bu Catherine-nya nggak kelihatan gitu kan. Oke, kita mulai aja langsung ya. Ada 5 menit ini kita yuk. Silakan Bu Olin. Kelas 10 dah. Bu Catherine, ganti nama aja dulu Bu Catherine. Saya kadang-kadang lupa kalau itu Bu Catherine masih di rawatan. Udah. Halo. Oke, baik, karena berhubung sekarang udah jam 6:45, kita mulai aja ya, Bu. Iya, Oke. mulai yuk. Yuk teman-teman, yang kelas 10, yang kelas 11, boleh yuk nyalain kameranya. Kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Oke, mari semuanya kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk bangun pagi hari dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang baru. Kami bersyukur Tuhan kalau kebaikan-Mu selalu baru Tuhan setiap pagi ya Bapa. Tuhan,
Kalau sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini, biarlah Tuhan Kau yang berikan roh-Mu Tuhan atas setiap kami, supaya kami dapat duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Amin. Silakan boleh. Terima kasih Tuhan Yesus. Esther nggak ada pujian? Bapa Engkau baik, Bapa kita baik, Kau selalu mau baik. Suaranya nggak ada ya? Esther, kamu masih mute. Esther di-unmute sayang. Esther masih di-unmute. Ayo dibuka. Esther, silakan masih di-unmute, nggak dengar suaranya sayang. Rahel. Halo Rahel. Kenapa? Ya Bu, Telepon dulu teman-teman sekelas kamu ya. ya Bu. Ya, suruh japri mereka semua telepon secara pribadi, suruh langsung join ya. Ini cuma 12 yang datang. Yang lain juga telepon yang Kristen di sekelasnya. Ya. Ini kita masa dari semuanya kalian cuma 10 orang. Cuci foto kita dikasih ke Pak Handoyo loh. Nggak usah dulu kita mikirin dilaporkan apa segala macam, pribadi dulu sih gitu loh. Mau kumpul untuk doa bersama aja, kenapa harus susah ya gitu. Telepon dulu teman satu kelasnya yang Kristen ya. Jangan jadikan agama itu cuma jadi identitas kamu aja, tapi harus kamu imani gitu loh. Ya, Andrea, Bianca, Fidelia, Olivia, Anastasia, Aldo, silahkan langsung itu ya, nyalakan kamera ya. Oke, kita langsung aja ya, udah 6.50. Esther juga kayaknya Internet mungkin ya? internetnya ini Iya, internetnya Esther. lagi bermasalah. Esther, kita lanjut aja ya nak ya. Gak usah Silakan Bolin. ya, karena memang ini udah 6.50 ya Bu Katrin ya. Monggo. Nih, Catherine masih connecting audio terus. Siapa? Nih, Iya. Esther Bu. Oke, silahkan. Meg, internet lagi jelek Bu. Iya benar. Oke, ayo semuanya kita ambil Alkitab kita buka dulu dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Ya. Lukas 19 ayat 1 sampai 10.
Oke. Ya, Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ibu mau yang baca ayat 1 Saint, ayat 2-nya Bruce, ayat 3 Helena, ayat 4 Alex, akhirnya bisa juga. Oke. ayat 4 Maaf Bu Alex. Olin, tadi Zoom saya tiba-tiba error Bu. Kita Ya, lanjut internet aja lagi baca jelek itu saya ya. memang. Ayat 4 Alex, ayat 5 itu Esther. Lanjut firman aja Bu. Iya. Ayat 5 Esther, Lukas 19 ayat 1 sampai 10 ya Esther, kamu ayat 5. Ayat 6 Olivia. Halo Olivia. Ya, Oke, nyalakan kamera kamu nak yuk. Oke, saya ayat ini Bu, saya 7. nyalain, cuman kalau saya lagi buka aplikasi Alkitabnya dia mati sendiri. Oh iya benar. Emang Alkitab itu yang nggak ada ya? Kayaknya ada di luar, cuman nggak Di tahu. luar. Oke. Ya. Andrea, on cam ya. Andrea. Halo Andrea. Iya, Bu. Nyalakan kamera, kamu ayat 7 ya nak ya. Lukas 19 ayat 1 sampai 10, kamu yang ayat 7. Oke. Iya, Bu. Fidel. Fidelia. Halo Fidelia. Fidelia. Olin, ayo sudah jam kurang 8 menit. Iya, ini Bu, kita sekalian absen dulu. Soalnya anak ini kadang mau udah ada dia, tapi dia itu malah pergi. Oke, Rahel, kamu ayat 8 ya. Ya Bu. Anastasia Kalista, Ya Bu. kamu ayat 9. Aldo, Ya Bu. kamu ayat 10 ya nak. Oke Bu. Ayo, sekarang langsung on cam yuk. Ayo, mari kita mulai. Kita baca Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lanjut, Sen. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Alek. Ayat 4. Alek, ayo maka berlarilah. Ya Bu, sabar. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat menara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Esther. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke, terima kasih semuanya. Kalau dari sini ya, kalau dari pandangan ibu mengaplikasikannya, mendeduksikannya itu, melukiskannya itu ke zaman kita sekarang, ya. Jadi kalau dari ayat ini kita lihat Tuhan itu menegur Zakeus. Iya dong, dengan dia Zakeus segera turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Oke, sementara Tuhan tahu Zakeus itu adalah orang berdosa. Tetapi ya Tuhan itu menegurnya bukan dengan kata-kata, tapi dengan mengatakan aku menumpang di rumahmu. Berarti di sini kita lihat, ya di sini dapat ibu simpulan kalau walaupun kamu orang berdosa, Tuhan akan tetap datang ke hatimu, ke hidupmu, seperti itu. Lalu
Ya, ketika orang bersungut-sungut, ia menumpang di rumah orang berdosa. Pasti di sekeliling kita itu selalu ada orang bilang, kenapa ya dia sok-sokan alim ya, sok-sokan puji-pujiannya tinggi banget, tapi beda banget sama kehidupan aslinya. Seperti itu. Nah, jadi begini anak-anak ibu, ya, kalau ia dikatakan di sini, ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, seketika saat ada selentingan-selentingan seperti itu, ya Zakheus langsung mengatakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sudah? Lalu seandainya aku mengambil pajak dari orang lain, aku akan mengembalikannya berapa kali lipat? 4 kali lipat. Jadi, ya anak-anak ibu semua ya, jadi bisa dilihat penebusannya, ya, pertobatannya. Yang kita lihat di sini berarti si Zakheus itu langsung bertobat karena dia sudah mulai merasa, oh Tuhan ada kok ternyata untuk orang berdosa ini, seperti itu kan. Jadi dia langsung ngasih setengah miliknya itu ke orang lain, ya. Dan juga yang kalau dia memang merampas hak orang, dia akan mengembalikannya 4 kali lipat. Berarti ya kalau ibu ambil dari sini yaitu adalah dia melakukan kebaikan itu, ya, memperbaiki kesalahannya itu 4 kali lipat dari apa yang sudah dia lakukan. Oke, nah, yang ibu rasa di sini adalah ketika kita memang merasa berdosa, ya, dan kita benar-benar udah ngerasa, oh Tuhan itu udah negur saya, gitu kan? Baiklah kita itu harusnya memperbaiki diri lagi, ya, seperti yang dikatakan si Zakheus tadi, memperbaiki diri lagi, ya kan, mengoreksi diri lagi, berbuat baik lebih banyak lagi, ya kan? Lalu di sini di endingnya Tuhan berkata, ya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang hilang. Ingat lagi ya, sebab Tuhan mencari dan menyelamatkan anak yang hilang, menyelamatkan yang hilang. Oke, jadi balik lagi. Kalau memang kita orang-orang berdosa, kita sadar orang berdosa, kita adalah anak Tuhan yang hilang, kita adalah domba-dombanya yang hilang, ya. Walaupun kita satu orang, tapi Tuhan akan tetap menebus kita. Nah, di sini dikatakan seperti itu, dengan Tuhan menumpang di rumahnya Zakheus, ya, dia sudah menyelamatkan Zakheus yang sudah berbuat dosa, sudah mengajak Zakheus berbuat dosa itu untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Begitu juga yang ibu harapkan dari kalian. Dari ayat ini tuh banyak banget itunya ya. Banyak banget sentilannya untuk hidup kita, gitu ya. Banyak banget itu pelajaran buat kita, ya. Kalau kamu memang berdosa, kalau kita memang berdosa, tapi memang kita semua itu punya dosa. Ya, baik itu dosa bawaan, dosa yang sekarang kita perbuat, tapi ingat, tuh kamu pun berdosa pun kamu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dijaga Tuhan. Tuhan tahu isinya kamu apa, seperti itu. Kamu tidak diabaikan, ya. Malah Tuhan ingin kamu cepat kembali ke Tuhan. Malah Tuhan ingin itu kita cepat putar arah, gitu kan. Kita berhenti di sini, kita putar arah untuk balik ke Tuhan, seperti itu. Jadi jangan karena merasa kamu berdosa, kamu nggak pantas, tidak anak ibu. Kamulah harus memantaskan diri ya untuk Tuhan. Kita harus memperbaiki diri untuk Tuhan, kita harus memantaskan diri untuk Tuhan supaya benar ya, kita juga bisa menjala manusia, bukan lagi menjala ikan. Ya, kita bisa menjadi panutan bagi orang lain ya kan, supaya nggak sia-sia kita itu anak Kristus. Seperti itu ya. Oke. Itulah yang ibu harapkan dari kalian. Tunjukkan kalian itu anak Kristus, jadi supaya kalian itu bisa jadi berkat bagi sekeliling kalian dimanapun kalian berada. Oke, demikian saja dari ibu. Ya, ada tambahan Bu Katrin? Enggak, Bu Olin, luar biasa, terima kasih. Jadi anak-anakku sekalian, ketika Yesus di atas pohon disuruh turun sama Yesus. Berarti kadang-kadang kayak Bu Olin tadi, bahwa kita menyadari siapapun kita, seperti Zakheus, mendengar nama Yesus aja udah pengen melihat sampai naik-naik atas pohon. Jadi anak-anakku sekalian, seperti yang Mbak Ulin tadi sampaikan, mudah-mudahan kita semua satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Oke, itu aja Bu Ulin.
Oke ya. Silakan. Kita langsung ke doa penutup. Ya. Mari semuanya kita berdoa. Silakan tutup mata, lipat tangan, buka hati kalian, tundukkan kepala kalian. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan kepada kami hingga pagi hari ini. Kami masih dapat berkumpul secara daring ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan sebagian firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah sebagian firman-Mu ini bisa menjadi panutan bagi kami, bisa menjadi rema dalam hidup kami, dan bisa menjadi tumpuan kami dalam hidup ini. Tetap bantu kami Tuhan, tetap gandeng kami Tuhan, supaya kami selalu berada di jalan menuju-Mu. Tuhan Yesus Kristus yang terpuji, Tuhan yang Maha Pengasih. Sebentar lagi kami juga akan menjalankan kegiatan kami sehari-hari ya Tuhan, berkati guru-guru yang akan mengajar, berkati anak-anak ya Tuhan yang akan belajar, biarlah Tuhan apa yang mereka pelajari bisa berguna bagi kehidupan mereka ke depannya. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap harapan-harapan kami ya Tuhan yang tidak kami ucapkan. Kami tahu Tuhan semua isi hati kami sudah tersampaikan kepadamu. Kiranya ya Tuhan, layakanlah ya Tuhan harapan kami memang menjadi rencana-Mu. Begitu banyak dosa-dosa kami ya Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau hapuskan, supaya tidak terhalang kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu, Tuhan Yesus, terus selamat kami yang hidup. Amin. Oke ya, untuk besok, Amin. ya untuk besok, Oke, Ibu harap terima kasih. semuanya Ayo lupa bisa kameranya. ikut lagi ya. Bu Olin, ternyata koneksi anak-anak banyak yang nggak benar. Saya juga tadi koneksinya nggak bagus tadi. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Maaf ya Bu Catherine, ada pelatihan di Hotel Papip. Ya ini kita foto tidak dulu bisa Bu mengajar Catherine. karena mulai. Bu Catherine bisa foto ya? Foto dulu sayang. Ayo Judith nyalakan Oke, kameranya, Anastasia Kalista nyalakan Kasih kameranya. senyum yang termanis. Anastasia. Ayo Rahel, mukanya belum kelihatan. Yuk kasih senyum yang termanis. Oke. Terima kasih, selamat pagi, selamat terima belajar, kasih, Bu. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada satu hal yang ingin saya sampaikan sebelum teman-teman silakan, pada Esther. live ya. Jadi ini penting banget Bu, mengingatkan kita beberapa hari ke depan kita akan ada ibadah. Jadi tolong mohon banget kepada teman-teman yang kelasnya ataupun teman-temannya dijadwalkan, tolong diingatkan teman-temannya untuk bertugas, untuk menyiapkan ujian. Gak usah pakai musik juga nggak apa-apa kok. Misalnya kalian nyanyi aja gitu, kayak nyanyi biasa. Itu nggak apa-apa banget. Gak harus pakai keyboard, gak harus pakai gitar. Yang penting kalian, yang penting hati kalian mau untuk memuji Tuhan gitu. Yang penting hati kalian mau doa. Kan nggak enak kalau misalnya kalian pelayanan tapi diingetin terus sama aku atau sama guru-guru. Kan jadinya bukan kayak inisiatif atau bukan dari keinginan diri sendiri ya, jadinya tuh kayak dipaksa. Nah kan kalau dipaksa nggak enak. Jadi itu aja sih yang mau aku sampaikan. Jadi tolong banget. Terus juga setiap hari aku akan buka Zoom-nya dari jam 6:25 ya, supaya teman-teman bisa join lebih awal, supaya kalau misalnya ada teman-teman yang ada trouble internet bisa infoin ke aku. Jadi tolong banget ya teman-teman kerjasamanya ya. Oke? Beberapa hari ke depan nggak lama kok, kita doa nggak sampai 2 jam kok, cuman setengah jam atau bahkan 40 menit aja gitu ya sebelum kalian beraktivitas. Itu aja sih, jadi tolong banget partisipasinya ya teman-teman. Juga ya Esther ya, melatih doa pagi kita ya. Kita kan sebetulnya bangun tidur doa pagi ya. Kalau di sekolah suka ada yang terlambat. Kalau yang sekarang mungkin kalau misalnya kita mungkin kalau belum pakai seragam nggak apa-apa, tapi nggak mungkin pagi-pagi bangun ya terus mandi seperti biasa ke sekolah ya, pakai seragam sih ya. Jadi dibiasakan doa pagi. Iya, paling itu saja sih yang mau saya sampaikan. Mungkin dari Bu Catherine atau Bu Olin ada yang mau ditambahkan lagi Bu sebelum kita akhiri? Ya udah nggak ada lagi, udah jam 7:05, udah jam pelajaran udah mulai. Oke, silakan. Ditungguin sama pelajar, kamu dibikin absen lagi. Iya, oke ya, sampai jumpa anak sekolah sekalian. Selamat belajar semuanya, God bless you. Selamat belajar.